Bro, kita lagi di kereta pulang sekarang. Badan capek, pikiran mulai turun. Tapi entah kenapa, gua keinget kejadian semalam. Udah sampai rumah, sepatu dilepas, baju ganti. Badan udah minta istirahat. Terus satu notif WhatsApp masuk. Dan tanpa sadar, laptop kebuka lagi. Padahal, kaki udah sampai rumah. Tapi kepala masih di kantor. Bayangin ya bro, dulu itu rumah punya batas yang jelas. Bukan cuma dinding, tapi batas di kepala juga. Ada pintu, dan waktu pintu itu ditutup, urusan luar, termasuk kerjaan, berhenti sampai di situ. Begitu masuk rumah, rasanya kayak turun dari medan perang. Ganti baju, duduk, terus napas panjang, lega. Tapi itu dulu. Sekarang, satu notifikasi kecil dari aplikasi hijau cukup buat ngeruntuhin semua batas itu. Kerja nggak lagi kenal tembok, nggak kenal jam. Meja makan yang harusnya jadi tempat ngobrol santai, bisa berubah jadi ruang rapat kilat. Kamar mandi, tempat paling privat sekalipun, nggak benar-benar aman dari urusan kerja. Bahkan ranjang, yang harusnya jadi tempat rehat total, sering cuma jadi spot baca chat kantor tengah malam. Masalahnya bukan cuma soal pesannya banyak, tapi soal kapan pesan itu datang. Notif jam 9 malam misalnya. Otak yang tadinya mulai santai, tiba-tiba diminta balik kerja. Dan yang kerja bukan cuma mata, seluruh tubuh ikut siap siaga. Ada istilahnya, namanya anticipatory stress. Stres yang muncul bukan karena kerjaannya berat, tapi karena kita mengantisipasi sesuatu. Cuma lihat notif, badan udah kayak disuruh balik perang. Belum lagi centang biru, last scene. Hal kecil, tapi efeknya gede. Gak bertentu dibaca, tapi kalau gak dibales, langsung dicap gak responsif, gak profesional, atau kurang loyal. Pelan-pelan kita diajarin satu standar baru. Respons cepat berarti pekerja baik. Diam berarti masalah. Akhirnya, jam kerja yang harusnya 8 jam melebur. Bukan cuma lembur fisik, tapi mental juga ikut lembur. Grup WA kantor hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Lagi nonton bareng keluarga, satu notif aja cukup buat pikiran kebelah dua. Padahal, otak manusia itu canggih, tapi bukan mesin. Bukan pemadam kebakaran yang harus nyala setiap ada alarm. Interupsi yang terlalu sering bikin capek. Capek yang gak kelihatan, tapi numpuk. Burnout. Di Indonesia, semua ini makin rumit karena satu hal. Gak enakan. Takut dibilang gak kooperatif, takut dianggap gak tanggung jawab. Padahal, pesannya cuma, "Bro, besok bisa?" Tapi karena datang dari atasan, rasanya kayak perintah yang harus langsung direspons. Yang lebih ironis lagi, semua alat buat nerobos batas hidup kita itu, kita beli sendiri. HP kita, paket data kita, pulsa kita. Artinya apa? Kita bukan cuma ngasih waktu dan tenaga, tapi juga alat produksinya. Rumah pelan-pelan berubah. Bukan lagi tempat pulang, tapi cabang kantor tambahan. Tanpa jam kerja jelas, tanpa perlindungan. Dan yang paling miris adalah, tanpa kita sadari, kita sendiri yang ngebolehin. Jadi sekarang bro, gue mau nanya, apakah kita masih punya waktu istirahat yang utuh? Atau rumah cuma jadi stasiun recharge yang gak benar-benar penuh? Di dunia yang makin terkoneksi ini, mungkin yang paling susah bukan kerja keras, tapi berani memutus koneksi. Karena kalau enggak, kita akan terus hidup dalam mode siaga, tapi nggak benar-benar hadir. Bukan di kerjaan, dan juga bukan di rumah.